Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Dun sana ambo di mana saja berada, balik kita basuh di channel YouTube Ilham Parabik dalam tausiah kita di bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan berkahnya untuk kita sadonyo, baik yang ada di kampung halaman ataupun yang ada di perantauan, insya-Allah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, niat mama, alim ulama, cedik pandai, budak kanduang, saudara-saudara ambo di mana saja berada. Jua sasana mudiko di bulan yang penuh berkah ko, dengan terjangkitnya mewabahnya virus menular corona di tengah kita bersama. Ada satu amalan yang sebaik-baiknya bisa untuk kita laksanakan, untuk kita kerajokan. Amalan itu adalah melapangkan taruh waktu kita untuk bermunajat kepada Allah, meminta kepada Sang Pencipta, atau yang kita kenal dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ghafir, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sadonyo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu berkata, mintalah oleh kalian kepadaku, maka aku pasti akan jawab. Rugikah seorang mukmin kalau inyo meminta kepada Allah? Dalam kajian itu kita akan sampaikan jawapan, ndak ada ruginya kalau awak bermunajat kepada Allah. Kok saruman itu? Dan pertama, Bapak Ibu rahimakumullah, dusana ambo yang dicintai oleh Allah, doa itu merupakan ibadah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu merupakan ibadah. Apa maksudnya doa merupakan ibadah? Sama jo amalan-amalan kita yang lainnya, maka doa pun bahagian dari ibadah. Kalau awak mengerajokannya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka bukan tidak mungkin doa itu bisa menjadi pembarik timbangan kebaikan kita kelak di akhirat. Sama jo amalan-amalan kita nan lain. InsyaAllah tidak ada ruginya kalau awak meminta, bermohon, berdoa kepada Allah. Dan kedua, rugikah kita kalau awak berdoa kepada Allah? Kita jawab balik, tidak ada ruginya sama sekali. Kok seroman itu? Karena sesungguhnya doa itu adalah menjadi pembeda antara hamba Allah yang ingin merendahkan diri di hadapan Allah, jo orang-orang yang sombong, hidup menumpang di bumi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam sambungan ayat surat Ghafir tadi? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong di antara hamba-hambaku, mereka akan digiring masuk ke dalam neraka dalam bentuk kehinaan. Salah satu orang yang sombong yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Rasul SAW adalah orang-orang yang tak namuah bermunajat kepada Allah, tak namuahnya meminta kepada Allah, tak namuahnya mengadu kepada Allah, tak namuahnya meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai itu terjadi pada diri awak, dusana ambu yang dirahmati oleh Allah. Jangan sampai awak dianggap oleh Allah sebagai orang-orang yang sombong. Dalam para pakar itu ada memang perbedaan antara meminta kepada makhluk dan meminta kepada Khaliq. Kalau awak meminta kepada makhluk, kadang-kadang posisinya nanti awak bisa jadi orang nan hina. Kadang-kadang akan berada dalam posisi yang seroman itu. Kalau tidak mungkin Rasulullah menganang-anangkan awak yadul ulia khairun min yadi sufla. Tangan dia teh lebih rancak ketimbang tangan nan di bawah. Berarti nan meminta-minta indak lebih rancak ketimbang magia.
artinya magi yang lebih rancak ketimbang meminta-minta. Tapi kalau awak meminta kepada Allah, Tuhan kita nan maha berkuasa, nan maha menciptakan segala sesuatu, nan maha kaya raya, maka awak tidak dihinakan. Yang ada malah awak dimuliakan oleh Allah. Bahkan awak akan dikategorikan oleh Allah sebagai orang-orang yang tak sombong kepadanya. Masih hanya menadahkan tangannya meminta kepada Allah, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana itu, dusana-dusana ambo, apa-apa ambo di mana saja berada, dan dusana ambo seluruhnya, mari awak pergunakan waktu bulan Ramadan ko untuk sebaik-baiknya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Anan kita niyo. Rasul SAW mengatakan kita, thalathatu du'ain la turad. Ada 3 doa yang tak akan pernah ditolak oleh Allah. Salah satu doa yang tak akan pernah ditolak oleh Allah itu adalah doa orang yang berpuasa Ramadan sampai inya berbuka. Doa us-saimi hatta yuftir. Doa orang yang berpuasa sampai nya berbuka. Kalau nya berpuasa sunat berarti sampai maghrib. Kalau nya puasa Ramadan berarti sampai akhir Ramadan. Bila saja waktunya, kalau nya meminta kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan agihkan setiap permintaannya itu. Dan ketiga, berartilah 2 dapatkan kesimpulan, rugikah kita berdoa? Tidak. Kenapa? Karena yang pertama, kalau awak berdoa kepada Allah, maka Allah jadikan itu sebagai ibadah bagi kita. Dan kedua, kalau awak berdoa kepada Allah, Allah jauhkan kita dari kesombongan terhadapnya. Dan ketiga, kalau awak berdoa kepada Allah, yakinlah kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja berada, doa awak pasti dikabulkan oleh Allah. Pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha hayyun karimun, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Maha Pemalu dan Allah Maha Mulia. Kapan Maha Pemalunya Allah? Allah malu apabila ada seorang hamba menadahkan tangannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyaruddahu sifra, kemudian Allah tolak itu doanya dengan nilai 0. Allah tak balaskan apa-apa untuknya. Artinya mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta menolak doa hambanya yang tunduk dan patuh kepadanya. Apalagi awak tak kenal dengan satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yad'u Allah bi da'watin." Tak ada seorang hamba yang ingin meminta kepada Allah dengan satu doa, illa melainkan doanya itu pasti dijawab oleh Allah dalam bentuk satu di antara 3 jawapan. Apa saja jawapan itu? Nan pertama, ayyu ajjilalahu da'wata. Bisa jadi doanya itu segera dijawab oleh Allah. Dijawab oleh Allah langsung doanya. Misalkan siang hari kau berdoa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jauhkan hati hamba dari gundah gelisah, jauhkan hati hamba dari kesedihan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Misalkan itu doa awak di siang hari kau, maka nanti sore hari terasa di diri awak, Masya Allah, kau hati hamba sanang bana, tanang bana. Maka kalau ada orang yang seraman itu setelahnya berdoa, kemudian nyo rasakan jawapan di doa itu, maka sesungguhnya doanya lah distajabah oleh Allah. Ayyu ajjilalahu da'watah. Allah lah jawab langsung doa yang nyo panjatkan. Atau kalau indak nan kedua, ayyu hawwila haluhu minasu'i mithlaha. Atau kalau indak nan kedua, bentuk jawapan Allah atas doa seorang hamba adalah Allah ganti dia dengan cara Allah ganti doanya dengan cara dijauhkan dia dari keburukan-keburukan yang inyo ndak inginkan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kalau ada orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lah berdoanya kau ndak serasa ada jawapan atas doa-doa yang nyo panjatkan,
Jangan capek putih-putih haso. Jangan katakan Allah tidak adil kepada kita. Yakini doa awak pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Permintaan awak pasti dikabulkan oleh Allah. Bagaimana cara Allah menjawab doa awak? Dan ketiga, kau bisa jadi yang kedua bentuknya adalah Allah Subhanahu wa taala palingkan awak dari keburukan yang awak tidak inginkan. Doa awak mungkin tentang mudah rasaki. Dah tunggu sehari tidak kunjung datang, 2 hari tidak kunjung datang, 3 hari tidak kunjung datang, seminggu tidak kunjung datang. Mudah rasaki itu. Jangan capek-capek awak katakan Allah tidak adil kambo. Aku sarman itu. Doa awak kalau awak hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang baik, tawadu, rendah diri di depan Allah Subhanahu wa taala, pasti dijawab oleh Allah. Mungkin jawaban Allah dengan cara yang nomor 2 ini. Apa itu? Allah palingkan awak dari keburukan yang anda inginkan. Abi wa berdoa tadanga dewa dun sana awak sakit. Tadanga dewa kawan sekolah awak meninggal dunia. Tadanga dewa ada kawan-kawan awak dapat ujian bencana A, B, C dan seterusnya. Iko bisa jadi bentuk jawapan Allah kepada kita. Allah hendak agiahkan kesulitan-kesulitan itu kepada kita. Dan ketiga, bentuk jawapan seorang hamba, bentuk jawapan doa seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya adalah Allah akan tabuangkan untuknya doanya itu sebagai pembarik timbangan kebaikan di akhirat. Jadi akan ada nanti dosana ambo di mana saja berada. Tatkala orang berada di akhirat, ia tak kaji amalannya banyak, kebaikannya sambuh, dan ternyata kebaikan dan amalannya yang banyak itu diisi oleh doa-doa yang selalu ikonnya panjatkan. Karena Allah, salah satu cara Allah menjawab doa seorang hamba adalah Allah jadikan doanya itu sebagai tabungan inyo di akhirat. Maka sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, idza nukathir, apabila kami banyak-banyak berdoa bagaimana ya Rasulullah? Apa kata Rasul SAW? Jawapan di sisi Allah jauh lebih banyak ketimbang doa yang engkau panjatkan. Kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja berada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita ambil momentum bulan Ramadan iko untuk tidak bosan-bosannya mengadu kepada Allah. Apalagi dengan suasana yang seroman iko kini, suasana yang paling rancak bana, paling pas bana untuk mengadu kepada Allah. Mari wak pilih wakatunan paling tapik untuk bermunajat, berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ya, dalam surat Al-Baqarah bahasan tentang puasa Ramadan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah menganakan awak dengan firman-Nya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apa kata Allah? Dan apabila ada hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, katakanlah sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku pasti akan jawab setiap doa-doa yang dipanjatkan kepadaku. Ayat iko ayat 186 berada di antara ayat-ayat tentang puasa Ramadan. Sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam ayyaman ma'dudat syahrul ramadan alladzi unzila fihi alquran. Kemudian setelahnya, uhilla lakum lailatus shiyam. Di tengah-tengah itu ada ayat tentang kemuliaan Allah. Apa itu? Allah pasti akan memuliakan seorang hamba yang mengadu, meminta kepadanya, memohon perlindungan kepadanya dengan cara Allah pasti akan jawab setiap permintaan-permintaannya. Semoga Allah kabulkan setiap permintaan kita. Kita tidak tahu doa sia yang diistijabah oleh Allah di hari nan penuh berkah, di hari nan penuh dengan maghfirahnya di bulan Ramadan itu. Kita tidak tahu. Yang penting awak berusaha selalu untuk melapangkan waktu awak di antara amalan-amalan yang banyak yang kita lakukan
untuk selalu berharap bermohon kepada Allah. Allahumma dfa'anna al-bala wal waba wal kufra wasyirka wan nifaq. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa sayil asqam ya rabbal alamin. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari ujian-ujian dan penyakit menular, dari kekufuran, kesyirikan dan kemunafikan. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari penyakit kulit, dari penyakit gila, dari penyakit lepra dan dari penyakit-penyakit buruknya. Allahumma fataqabbal ya rabbal alamin. Ya Allah, terimalah dan kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Dunsana ambo di mana saja berada, mudah-mudahan bermanfaat buat dan menyampaikan dan untuk kita nan mendengarkan. Mohon maaf kalau dalam penyampaian. InsyaAllah kita bertemu balik dalam tausiah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.